tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Amin, amin, yes Lord. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin, amin, yes Lord. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati Tuhan seperti pelangi. Aku pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti sehabis hujan. Mari katakan syukurmu kepada Tuhan. Amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin, amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Aku berterima kasih. Amin. Untuk kasih setiamu
kasih Tuhan, semua yang ku alami bersamamu. Indahnya kasih Tuhan seperti, katakan indahnya, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu, sebab cinta-Mu, sebab rahmat-Mu melimpah bagi besar atasku. Sebab itu kami bersyukur, sebab itu kami menyembah. Ku sembah Kau Tuhan. Engkau baik, sangat baik, amat baik dalam hidupku, dalam hatiku. Kau menyatakan kemurahan, Kau menyatakan kesetiaan, Kau menyatakan anugerah-Mu indah setiap hari, baru setiap hari. Oh Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur Yesus. Sebab rahmat-Mu besar, sebab kemurahan-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Oh ya la 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 ya la 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 la. Kami sembah Kau ya Tuhan. Oh, shalalala ya la 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 la. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagiku. Oh, shalala ya la 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 la. Sebab itu kami memuji, sebab itu kami menyembah, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Yesus, Yesus, tiada lama ya namamu. Haleluya. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Oh, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Oh Yesus, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, Kau Tuhan
Bawa hatimu yang bersyukur kepada Tuhan. Hati yang menyembah. Ku bersyukur padamu. Hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bayar. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau yang Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih cuma Tuhan sendiri nyatakan dengan lebih sungguh di hadapannya. Amin. Ku bersyukur. Makasih Kau Tuhan yang mengasihi. Hanya Kau Yesus. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ku bersyukur. Oh, Kau Tuhan mengasihiku. Kau jadikan hidup. Katakan Kau jadikan hidup ini. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau yang jadikan kami indah. Kau yang jadikan kami mulia. Kau yang jadikan kami berharga di matamu, di hadapanmu Tuhan. Yesus. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena cinta-Mu, semua karena anugerah-Mu besar bagi kami, limpah di dalam-Mu. Yesus, haleluya. Ku bersyukur bahwasannya kasih-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Anugerah-Mu besar, kesetiaan-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna. Persembahkan korban syukur-Mu, persembahkan korban pujian-Mu yang terbaik bagi Yesus. Sekalipun keadaanmu tidak baik, tetapi nyatakan terus kebaikannya, kesetiaannya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Kalau mazmur pujianku, kalau gunung batu keselamatan,
Glory, 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 glory. Yesus, yes. Amen, amen. Glory, glory, glory. Kaulah kebanggaan hati kami Tuhan. Yesus, kaulah kebanggaan dalam hidupku. Yes. Oh, haleluya. Tak henti-hentinya kami bersyukur, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kau menghiasi hari kami dengan kebaikan-Mu, dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kau tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa memberkati setiap kami, tanpa menyatakan penyertaan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau melewatkan satu hari pun tanpa persekutuan dengan Engkau. Penyembah-Mu yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kau menjumpai setiap kami mempelai-Mu. Kau menjumpai setiap kami Tuhan, orang-orang yang tetap berpegang teguh akan kebenaran, orang-orang yang tetap berjalan bersama dengan Engkau. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau yang ubah, Kau ubah hidupku, hari barui hatiku. Sesuatu terjadi, amin, di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa, yes, ku terima Dia ampuniku, Kau ubahkan, ubah. Kau memperbaharui setiap, baharui hatiku. Syakabaya rabaise, sesuatu Yesus sadarkan di altarnya. Lebih sungguh saudara, katakan di hadapan, di altarnya ku bawa hidupku, ku terima Dia ampuniku, Kau ubahkan, Dia ubah. Barui hatiku, Yesus, sesuatu
Pada masa Daud jatuh dalam dosa, yang Daud doakan kepada Tuhan, janganlah pernah kau ambil rohmu daripadaku. Daud tidak takut kehilangan tahta ataupun kekuasaannya. Daud tidak takut kehilangan posisinya ataupun jabatannya. Tetapi yang paling Daud takutkan adalah waktu roh Tuhan meninggalkan dia. Sebab Daud tahu yang membuat dia hidup, yang membuat dia kuat, yang membuat dia bisa bertahan, yang membuat dia mampu tetap berdiri, hanyalah roh Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kita mengalami kejatuhan, sekalipun hari-hari ini kita mengalami kegagalan, biarlah kita tetap berdoa di hadapan Tuhan. Kami tidak mau melewatkan satu hari pun tanpa berjalan bersama dengan roh Tuhan. Kami mau tetap dipimpin oleh roh Tuhan. Kami mau tetap dikuasai oleh roh Tuhan. Kami mau tetap memberi diri diintervensi penuh oleh roh Tuhan. Dikendalikan penuh oleh roh Tuhan. Sebab kami tidak mampu hidup di luar Engkau Tuhan. Kami tidak mampu hidup di luar hadirat-Mu. Kami tidak sanggup bertahan di luar kasih karunia Tuhan. Tuntungi setiap kami ya Tuhan. Naungi ya Tuhan. Lingkupi kami dengan roh. Oleh karena itu kami mau katakan di hadapan Tuhan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, kami terima, ku terima anugerahnya, kami terima pengampunan-Mu Tuhan. Kami terima kehidupan yang baru. Yes. Amin. Hidupku baharui setiap kami. Oh, sesuatu yang besar Tuhan nyatakan. Amin. Saat datang di altarnya. Bebaskanku, oh, Dia ubah hidupku, Yesus barui hatiku, oh, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan, pertobatan terjadi, amin, pertobatan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, sadatkan di altarnya. Roh Kudus baharui, Roh Kudus jamah, Roh Kudus kuasai.
setiap jiwa kami ya Tuhan. Sekarkan setiap manusia roh kami. Yes, fresh anointing, fresh anointing. Oh ya 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 ya. Shana baba 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 takala la 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 la. Shana baya la 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 baya la 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 baya la 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 baya la 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 baya la 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 la. Shana la la baya la 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 baya la la baya. Siki la 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 baya sane. Mengubahkan kain kampung kami menjadi tari-tarian. Kaya mengubahkan air mata kami menjadi lembah yang bermata air. Yes. Kaya mengubahkan duka cita kami menjadi sukacita yang besar. Oh, setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang sakit disembuhkan, setiap kami yang terbelenggu dilepaskan, setiap kami yang terikat, setiap kami yang tersesat, kami terima kemenangan. Oh, Shanabaya la 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 la. Shanabaya la 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 la. Mari persiapkan kantong yang baru saudara. Mari persiapkan kantong yang baru. Jangan memakai kantong yang lama. Persiapkan kantong yang baru. Reka mata sokodotoko. Rebahaka pase namanya nama. Oh, you wine, you wine, you wine. Shena baba 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 baba. Oh, rakata mana na 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 na. Shada maya la la ba na yasa. Yes, yes, yes. Kiete kapara la 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 basoga. Shera bakara. Ya Tuhan. Oh, kena mama mama mama. Shena maya la 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 la. Shana maya la. Yes, yes, yes. You are worthy of it all. God, you are worthy of it all. Amen. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Yeah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, worthy, worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, day and night, day
deserve. Oh, you alone, you are worthy of it all. Shake up. You are worthy of it all. Kiente karalabasa. For from you are all things. Angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Yesus, ku kagum hormat akan Engkau, ya. Ku kagum hormat akan, yes. Dipuji, ku kagum akan. Nyatakan dengan hatimu, ku kagum hormat. Ku kagum, ku kagum. Yes, Lord, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Yes. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Yesus, ku kagum hormat. Hanya Kau Tuhan. Oh, layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan, layak dimuliakan. Hey, kami kagum, kami hormati Kau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Biarlah segala penghormatan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kami siap diajar, kami siap dididik, kami siap ditegur, kami siap dinasihati.
kami siap dirubahkan, kami siap dihiburkan, kami siap dikuatkan, kami siap untuk menerima semua berkat terbaik dari kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami, arahkanlah kami dengan kebenaran firman-Mu, sebab kami percaya bahwa hidup yang dirubahkan adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita untuk lihat Markus pasal 8, Markus pasal 8 ayat yang ke-22, Markus pasal 8 ayat yang ke-22, Markus pasal 8 ayat yang ke-22, Markus pasal 8 ayat 22, Alkitab bicara tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Betsaida, Bet berarti rumah, Saida berarti ikan, dan Betsaida berarti rumah ikan. Sebab kota Betsaida ada di sekeliling kota Danau Galilea. Nah, mari lihat ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya dia menjamah orang itu. Ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu dia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Ayat 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan, tetapi tampaknya seperti pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga dia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat 26, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Sampai situ saja. Lihat ayat 22 sekali lagi, ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus, siapa ibu-ibu? Orang buta. Nah, Anda lihat bahwa setiap orang lahir pasti punya nama. Setuju ya? Setiap orang lahir ketika dia lahir dari kandungan sang ibu, dia pasti punya nama. Tapi menariknya ayat 22 dan seterusnya, ketika orang itu dibawa kepada Yesus, nama orang ini tidak disebutkan. Tetapi justru orang mulai mengganti nama orang itu dengan keadaan yang dia alami. Dia tidak lagi dipanggil dengan namanya, tetapi dia dipanggil dengan keadaannya, orang buta. Itu sebabnya saya mengingatkan pada Anda bahwa bisnis setan dalam kehidupan manusia itu bukan untuk membuat manusia menjadi takut. Anda lihat, bisnis setan dalam hidup manusia bukan untuk menakut-nakuti orang lain. Bisnis setan dalam hidup manusia, setan bukan pit hitam yang menakut-nakuti anak kecil. Sebab kalau setan datang hanya untuk menakut-nakuti orang, percayalah tidak akan ada yang ikut setan. Setuju ya? Kalau setan berkata, ikutlah aku, maka kamu pasti akan mati dan binasa, hidup menderita, dikutuk Tuhan. Saya percaya nggak ada yang akan ikut setan. Setuju ibu-ibu? Kalau setan bilang ikutlah aku, pasti kesudahanmu akan binasa selama-lamanya. Percayalah tidak akan ada yang ikut setan. Makanya setan selalu menawarkan dosa, dan dosa selalu terlihat lebih menyenangkan daripada kekudusan. Betul ya. Setan tidak pernah menawarkan sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan itu cuma di film setan-setan. Film horor. Tetapi dalam kenyataannya setan tidak pernah tampil menakutkan. Setan seringkali tampil dengan topeng perempuan aduhai langsing semampai rok sampai di atas lutut. Nah itu setan. Mohon maaf yang suka pakai rok di atas lutut. Sebab dosa selalu terlihat menyenangkan, lebih menyenangkan daripada kekudusan. Kalau begitu apa bisnis setan yang sesungguhnya? Saya percaya bahwa bisnis setan sesungguhnya adalah merubah identitas seseorang. Merubah identitas seseorang. Ayat yang selalu saya pakai ada pada Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai ayat 34.
Lukas 22 ayat 31, ketika Tuhan Yesus bicara tentang pekerjaan setan. Lihat, saya pernah ajar Anda ayat 31, dia berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ayat 34. Tetapi Yesus berkata, sama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu siapa? Tunggu dulu. Dia menyebut ayat 31, dia panggil Petrus dengan nama apa? Ayat 31, Simon. Ayat 34, dia panggil Simon dengan nama siapa? Petrus. Mengapa dia memanggil satu orang yang sama dengan dua nama yang berbeda? Kenapa dia memanggil orang itu lebih dulu Simon, baru dalam waktu yang hampir bersamaan dia memanggil orang itu Petrus? Yang benar mana? Simon atau Petrus? Anda bilang Simon Petrus, Pak. Tidak ada Simon Petrus dalam Alkitab. Nama Petrus yang sesungguhnya memang adalah Simon. Simon bicara tentang sesuatu yang gampang ditiup, sesuatu yang mudah berubah, flip-flop, seperti bulu yang ditiup oleh angin ke kanan, dia ke kanan, bulu yang ditiup angin ke kiri, dia ke kiri. Bulu tiup dia ke depan, bulu tiup dia ke belakang, dia ke belakang. Tidak punya pendirian, sesuatu yang mudah goyah. Tetapi sejak Matius 16 ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kata orang siapakah aku ini? Murid-murid berkata, engkau adalah salah seorang dari para nabi. Tuhan Yesus kemudian berkata, tetapi menurut katamu siapakah aku ini? Tidak ada yang bisa menjawab kecuali Simon. Dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berkata, betul itu Simon bin Yunus, benar. Tetapi pewahyuan ini bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari Bapa di sorga. Dan di atas batu karang ini, di atas Petros ini, sejak hari itu nama Simon bin Yunus dirubah menjadi Petrus. Orang-orang mulai memanggil dia Petrus, 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 Petrus. Sampai Lukas 22, tiba-tiba Tuhan Yesus tidak lagi memanggil dia Petrus. Tuhan Yesus memanggil dia Simon. Dia panggil lagi Simon. Kenapa Petrus kembali lagi jadi Simon? Ayat 31 dia berkata, Simon, Simon, lihat ini penyebabnya. Lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Artinya Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa cara iblis bekerja, bisnis iblis bekerja, tujuan iblis bekerja dalam hidup manusia untuk membuat Petrus kembali lagi jadi Simon. Untuk membuat identitas yang baru dalam Tuhan berubah lagi kembali kepada identitas yang lama. Sama-sama bilang identitas. Jadi bisnis setan dalam hidup Anda dan saya, dia bekerja untuk mengubah kembali hidup yang baru, kembali ke hidup yang lama. Sama-sama bilang identitas. Dia mau rubah Petrus, seseorang yang kuat, seseorang yang teguh, kembali lagi menjadi bulu yang mudah untuk dipatahkan, Simon. Itulah bisnis setan. Dia selalu mau mengubah identitas. Dan cara setan membentuk identitas seseorang adalah setan memasukkan dusta kepada kita supaya kita percaya bahwa keadaan yang menentukan identitas. Keadaan yang menentukan identitas. Makanya ketika orang yang matanya buta itu datang, orang tidak lagi menyebut dia dengan namanya, tapi orang panggil dia orang buta. Kenapa disebut buta? Keadaan buta. Kenapa kemudian disebut orang buta? Keadaan menentukan identitas. Sama-sama bilang keadaan menentukan identitas. Itu dusta setan, itu bukan kebenaran firman Tuhan. Setan mau kita percaya kalau hari ini Anda miskin, Anda adalah orang miskin.
Kalau hari ini Anda menderita, maka Anda sesungguhnya adalah orang menderita. Kalau hari ini Anda sementara sukses, maka Anda akan disebut orang sukses. Anda pikir kalau Anda kaya, maka Anda adalah orang kaya. Keadaan menentukan identitas. Keadaan tidak boleh menentukan identitas. Sebab identitas adalah sesuatu yang permanen. Sesuatu yang kekal, sementara keadaan adalah sesuatu yang sementara, temporer. Bagaimana mungkin Anda mengubah yang kekal dengan sesuatu yang sementara? Keadaan selalu bisa berubah, setuju? Hari ini Anda di atas, sebentar Anda boleh di bawah. Hari ini Anda sukses, sebentar Anda boleh gagal. Hari ini Anda berhasil, sebentar Anda boleh terpuruk. Hari ini Anda boleh kaya, sebentar Anda boleh kurang kekayaan. Keadaan akan selalu berubah. Hari ini Anda sehat, sebentar Anda boleh sakit. Keadaan selalu berubah. Kenapa kita membangun identitas kita berdasarkan keadaan? Ingat waktu Tuhan Yesus dicobai oleh setan, setan berkata, jikalau kamu anak Allah, rubah batu menjadi roti. Artinya, kalau kamu tidak bisa mengubah batu jadi roti, berarti kamu bukan anak Allah. Dia selalu, lihat, dusta setan tidak pernah berubah. Setan selalu berusaha kita meragukan kebenaran firman Tuhan. Betul? Ingat Kejadian 3. Bagaimana Hawa jatuh. Dia membuat Hawa ragu terhadap firman Tuhan. Makanya waktu dia datang pada Yesus, dia bilang sama. Yesus Matius 3 baru saja mendengar dari surga suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Identitas dibangun oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Tetapi Matius 3 dia dengar, inilah anakku yang kukasihi. Matius 4, setan datang dan berkata, kalau kamu benar anak Allah. Dia meragukan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Kalau kamu benar anak Allah, buktikan dong, buktikan dong. Bagaimana caranya? Buat keadaan menentukan identitas. Rubah batu jadi roti, baru setelah batu jadi roti, maka kamu akan disebut anak Allah. Bahaya dari sebuah keadaan menentukan identitas, bahaya. Sebab semua orang pasti akan mengalami masalah, setuju? Kalau Anda menetapkan identitas pada keadaan, maka satu kali Anda akan rusak dan tidak akan pernah bangkit dari masalah. Kalau Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian merasa dia jadi orang terbuang, dia pasti akan nangis bombay. Betapa malang nasibku. Dia pasti akan nangis bombay. Dia tidak akan pernah jadi Perdana Menteri di Mesir. Dia pasti akan berkubang dengan kesedihan. Dia pasti akan berkubang dengan menyalahkan orang lain. Oh, kalau saudara-saudara saya tidak buang, janji Tuhan pasti digenapi. Oh, kalau saudara-saudara saya tidak buang, saya pasti sudah sukses. Oh, kalau saudara-saudara saya tidak buang, saya pasti sudah jadi orang berhasil. Pada akhirnya bukan Tuhan tidak mau memberkati kita, tetapi kita yang tidak pernah mau menerima janji Tuhan. Hari itu satu kali ketika Goliat menantang tentara Israel. Dia bilang mari maju, dan tidak ada satupun yang berani. Yang berani hanyalah Daud. Dan waktu Daud maju, Goliat kan tersinggung waktu Daud maju. Sebab dia tahu kondisi Daud. Dia tahu. Dia bilang begini, kenapa engkau datang padaku dengan tongkat dan ali-ali? Apakah aku anjing mati? Kenapa disebut tongkat dan ali-ali? Sebab tongkat adalah gambaran gembala. Berarti dia tahu Daud adalah seorang gembala. Sebab Daud datang dengan baju gembala. Daud datang baunya bau gembala. Daud datang dengan tongkat gembala. Dia datang dengan ali-ali. Dia tahu dia ali-ali gembala. Tapi waktu Daud dengar itu, Daud berkata, saya boleh pakai baju gembala. Saya boleh datang dengan tongkat gembala. Saya boleh datang dengan ali-ali gembala. Saya boleh punya pekerjaan gembala. Tetapi saya datang berhadapan dengan engkau bukan sebagai gembala. Sebab engkau boleh datang dengan lembing. Engkau boleh datang dengan tombak, engkau boleh datang dengan pedang yang besar, engkau boleh datang dengan helm yang kuat, engkau boleh datang dengan baju sirah yang luar biasa tebal. Tapi aku datang dalam nama Tuhan yang punya semua tentara bala surgawi dan yang Israel. Aku datang dalam nama Tuhan. Dia datang bukan dengan keadaan, dia datang berdasarkan Tuhan yang besar di dalam dia. Identitas, sama-sama bilang identitas.
Keadaan Anda boleh gembala, Anda boleh ada di tempat pengembalaan, tapi jangan pernah lupa firman Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Identitas kita dibangun berdasarkan firman Tuhan. Makanya waktu Gideon sembunyi, orang sembunyi pengecut. Tapi waktu malaikat muncul, dia tidak bilang hai pengecut, dia bilang apa? Hai pahlawan yang gagah berani. Sebab malaikat mengerti keadaan selalu sementara. Tetapi yang kekal adalah firman Tuhan dalam hidup orang itu. Oh, ada banyak ayat luar biasa yang saya bisa buka buat Anda. Tapi saya sampai di sini. Identitas, sama-sama bilang identitas. Identitas. Dan identitas yang mau diletakkan setan pada kita adalah dia mau seringkali kita percaya bahwa kita adalah orang buta. Saya tidak bicara tentang kebutaan fisik, tapi saya bicara tentang spiritual blindness, buta rohani. Ada bahaya yang besar dari sebuah kebutaan rohani. Mari saya tunjuk beberapa ayat. Lihat Kejadian 4:19, saya lihat berapa fungsi tentang kebutaan bahaya buta rohani. Kejadian 4:19, ini cerita tentang bagaimana Lot menyembunyikan dua malaikat. Dan satu kali ketika dua malaikat ini akan dianiaya, akan diambil oleh orang-orang kota Sodom di mana Lot tinggal. Ini yang terjadi. Lihat Kejadian 19 ayat yang ke-9. Kejadian 19 ayat 9. Ini orang-orang sekota laki-laki datang berkata, keluarkan mereka supaya mereka kami pakai. Tetapi Lot menolak. Lot bahkan menawarkan dua anak perempuannya. Dan saya percaya itu sebabnya ada rasa sakit hati mungkin di dua anak perempuan Lot. Tetapi mereka berkata, ayat 9, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini, jadi Lot, kamu datang sebagai orang asing, tapi kau mau menjadi hakim atas kami. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu yang engkau sembunyikan. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Ayat 10. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Ayat 11, sama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Ayat 11 berkata, dua malaikat itu kemudian buat ini. Mereka membuat semua orang sekota itu menjadi buta. Dan akibat dari menjadi buta, sekalipun mereka di depan pintu, tetapi mereka mencari-cari pintu, mereka tidak menemukan. Bahaya dari kebutaan rohani adalah seringkali bukan Tuhan tidak membuka pintu jawaban bagi kita. Tetapi karena kita buta rohani, sekalipun pintu itu sudah ada, kita cari dan cari dan cari dan cari dan cari dan cari dan kita tidak menemukan. Pernah dengar kalimat ini? Mana janji Tuhan? Pak, mana jawaban doa? Sudah doa-doa enggak dijawab. Pak, mana firman Tuhan? Mana katanya janji nubuatannya? Mana? Saya sudah dapat ini, saya sudah buat begini, saya sudah lakukan ini. Mana jawaban Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Betul ada kalanya Tuhan belum menolong. Betul ada saatnya Anda. Tetapi ada saatnya karena kita buta rohani. Dia sudah, itu pintu di depan mereka. Alkitab berkata, pintu di depan mereka, itu aneh. Mereka cari, percuma. Sebab mereka tidak menemukan pintu itu. Seringkali pintu itu pun sudah di depan Anda dan saya. Tetapi karena buta rohani, kita tidak pernah menemukan jalan keluar dalam hidup ini. Bukan Tuhan tidak jawab loh, Tuhan sudah jawab. Yang membuat kita tidak menemukan jawaban Tuhan adalah karena kita buta rohani. Berapa banyak dari Anda yang sadar bahwa seringkali jawaban Tuhan sebenarnya melalui orang-orang yang dekat dengan kita? Setuju? Anda lewati itu orang bolak-balik, Anda lewati bolak-balik. Anda gak pernah merasa bahwa orang itu sebenarnya jawaban Tuhan lewat hidup Anda. Kenapa gak pernah sadar? Buta rohani.
Makanya Paulus bicara tentang the eyes of understanding. Mata pengetahuan. Sebab kalau Anda tidak punya mata pengertian, Anda sudah lihat itu orang, Anda sudah ketemu itu orang, tapi Anda tidak pernah sadar bahwa orang itu sebenarnya adalah jawaban Tuhan dalam hidup Anda. Naaman, jawaban doa Naaman, jawaban kesembuhan Naaman pada seorang anak kecil, budak yang bertahun-tahun mungkin, atau berbulan-bulan ada di rumahnya sendiri, tapi dia tidak pernah tahu. Sebab Naaman masih buta rohani. Saya berdoa Anda tidak buta rohani, Anda cari jawaban Tuhan seringkali. Jawaban sudah di depan mata, tapi Anda tidak pernah menemukan. Ingat janda yang datang pada Elisa. Apa yang harus kulakukan? Anakku akan diambil oleh pemungut cukai, pemungut hutang. Akan orang yang berhutang. Ambil dua anakku, apa yang harus kulakukan? Apa jawaban Elisa? Apa yang ada di rumahmu? Dia bilang kalau tanya apa yang ada di rumah, dari dulu sudah selesai masalah saya. Tapi kenapa dia tidak bisa melihat bahwa sedikit minyak di rumahnya justru adalah sumber mujizat yang Tuhan akan pakai? Sederhana, buta rohani. Jangan-jangan ibu suami mula jawaban Tuhan dalam hidupmu. Jangan-jangan anak-anakmu lah jawaban Tuhan dalam hidupmu. Anda lihat karena kita sudah terbiasa dengan mereka. Kita anggap nggak mungkin Tuhan pakai dia, nggak mungkin. Tuhan Yesus datang biar 3 kali tetap nggak mungkin. Sebab Anda buta rohani, the eyes of understanding. Akibat kedua dari kebutaan rohani, mari saya bawa Anda. Akibat kedua dari kebutaan rohani, Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16. Nah kalau bicara Hakim-Hakim 16, Anda hafal, lihat semua muka-muka Alkitab semua kan gitu ya. Hakim-Hakim pasal 16 bicara tentang kematian seorang hakim yang luar biasa yaitu Simson. Hakim-Hakim pasal 16, Hakim-Hakim pasal 16, lihat pada ayat yang ke-25. Hakim-Hakim 16 ayat 25. Ketika Simson ditangkap oleh orang Filistin, Alkitab berkata matanya dibutakan. Dan ini yang terjadi ketika orang buta. Hakim-Hakim 16 ayat 25. Ketika hati mereka orang Filistin riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Orang yang buta rohani hanya akan menjadi entertainer dan bukan menjadi seorang leader. Seorang pemimpin yang buta rohani, maka dia akan mempertahankan orang dengan mengentertain orang. Seorang pemimpin yang buta rohani tidak akan lagi berjalan pada kebenaran Tuhan, tetapi berjalan menurut apa mau orang banyak. Makanya saya bilang Raja Saul buta rohani, sebab dia mencoba menyenangkan manusia dan tidak lagi mencoba menyenangkan Tuhan. Orang yang buta rohani akan menjadi seorang pelawak, hanya menjadi seorang guyonan, hanya menjadi tertawaan, mencoba mengentertain orang. Saya takut ada banyak ibadah hari ini sebenarnya adalah entertainment. Hanya sebuah program untuk menyenangkan pengunjung dan bukan membangun anak-anak Tuhan yang luar biasa. Hanya jadi pelawak. Nah, yang ketiga di sini yang saya mau sedikit lama. Lihat yang ketiga, yang pertama orang yang buta rohani tidak akan pernah bisa melihat jalan keluar yang Tuhan beri. Yang kedua orang yang buta rohani, dia hanya akan bisa menyenangkan orang lain sebab dia tidak lagi menyenangkan Tuhan. Yang ketiga orang yang buta rohani, 2 Raja-Raja pasal 6. Bilang sama sebelah, siap-siap. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 14, ini adalah peristiwa ketika Elisa ada di kota bernama Dotan, kemudian dia dikepung oleh tentara musuh, dan ini yang terjadi ayat 14, 2 Raja-Raja 6 ayat 14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu, ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu.
Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, celaka. Apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, apa? Bukalah kiranya matanya supaya dia melihat. Lihat ayat 16. Waktu bujang itu datang, dia berkata, celaka tuanku, celaka tuanku. Apa yang harus kita perbuat? Tiba-tiba Elisa berkata, jangan takut. Kenapa dia berkata jangan takut? Sebab bujang itu ada dalam ketakutan. Tapi pertanyaannya, kenapa dia ada dalam ketakutan? Jawabannya, sebab dia tidak bisa melihat bahwa yang menyertai dia lebih banyak daripada yang melawan mereka. Setuju? Dengan kata lain, dia takut sebab dia tidak bisa melihat. Ketika seseorang mengalami kebutaan rohani, maka setan akan mengikat orang itu dengan rantai yang bernama ketakutan. Ketakutan itu ada ketika kegelapan itu hadir. Kalau Anda buta berarti Anda tidak bisa melihat. Kalau Anda buta, yang Anda lihat hanyalah gelap. Dan hasil dari keberadaan gelap, maka ketakutan itu pasti akan muncul. Sebab ketakutan hidup dalam realita kegelapan. Emosi yang muncul dari orang adalah ketika dia mengalami kegelapan, nomor satu adalah natural, takut. Kita lebih berani berjalan di kubur waktu siang hari daripada berjalan di kubur waktu malam hari. Sebab malam hari walaupun nggak ada yang aneh-aneh, tetapi seringkali ini pikiran lari ke sana, lari kemari. Ada yang jalan di situ. Selang terlihat seperti ular waktu gelap. Ketika Anda buta, Anda tutup mata, kegelapan, darkness itu datang. Dan waktu darkness, kegelapan itu hadir, maka makhluk yang hidup dalam kegelapan, salah satu namanya adalah ketakutan. Makanya Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1 berkata begini bagi kita. Daud berkata, Tuhan adalah my light and my salvation, to who I will afraid. Sebab Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut. Dia bilang Tuhan adalah apa? Tuhan adalah apa? Terang. Ketika terang hadir, Anda tidak akan takut. Berarti ketika terang pergi, kegelapan hadir, Anda akan takut. Ketakutan adalah hasil dari kehadiran kegelapan. Anda harus takut. Saya tidak bicara tentang ketakutan yang natural, yang alamiah. Oh, takut bahaya. Saya tidak bicara itu. Saya bicara tentang ketakutan teror dari setan. Sebab di mana ada kegelapan, di situ pasti buahnya adalah ketakutan. Jadi kalau Anda mengalami sebuah ketakutan yang tidak wajar, Anda harus mengerti bahwa Anda ada di bawah serangan kuasa kegelapan. Amin, amin. Sebaliknya kalau terang, Anda tidak akan takut. Waktu terang yang muncul adalah damai sejahtera. Tetapi ketika Anda ada di bawah serangan kegelapan, atau Anda hidup di bawah realita kegelapan, kuasa kegelapan, maka selalu ada perasaan takut. Yang suka takut sebentar, nanti kalau mau jadi begini, nanti kalau mau jadi begitu, nanti kalau mau jadi begini, jadi kalau mau jadi begitu. Saya takut orang itu ada dalam ikatan kegelapan. Putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Daud berkata, Tuhan adalah terangku, my light and my salvation, keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Sebab ketakutan selalu berhubungan dengan cara pandang. Sama-sama bilang cara pandang. Saya tunjukkan pada Anda. Lihat Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 10. Keluaran 14 ayat 10. Keluaran pasal 14 ayat 10. Berapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini? Amin.
Keluaran 14 ayat 10. Ketika Fir'aun telah dekat, perhatikan, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu kenapa orang Israel mengalami ketakutan yang sangat? Alkitab berkata sederhana, sebab mereka menoleh. Sebelumnya mereka melihat di mana? Sebelumnya mereka melihat Tuhan. Sebelumnya mereka ada dalam pimpinan Musa atas kuasa Tuhan. Tetapi ketika Alkitab berkata mereka menoleh, mereka memalingkan pandangannya dari Tuhan. Ketika mereka memalingkan pandangannya dari pimpinan Tuhan. Ketika mereka memalingkan pandangannya dari firman Tuhan. Ketika mereka memalingkan pandangannya dari jalan Tuhan. Dan mulai melihat masalah, maka hasil dari menoleh, hasil dari memindahkan pandangan, hasil dari cara pandang yang salah adalah muncul ketakutan. Muncul ketakutan. Ketakutan selalu berhubungan dengan cara pandang. Cara pandang Anda buta, gelap, Anda akan mengalami ketakutan. Ketika mereka mengalami, tapi Anda lihat ayat 10, Anda bilang ayat 10, tapi Pak, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tapi Pak, waktu mereka takut dengan masalah, toh mereka berseru-seru. Kan bagus Pak. Tunggu dulu. Betul, ketakutan membuat mereka berdoa pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi dengar baik-baik pesan firman Tuhan. Doa yang didorong oleh ketakutan adalah doa yang penuh dengan keluhan. Amin. Betul mereka berdoa. Tetapi doa yang didorong oleh ketakutan. Doa yang didorong oleh ketakutan akan masalah. Doa yang didorong. Berapa banyak kali kita hanya berdoa karena ada masalah. Jangan-jangan itu sebabnya Tuhan suka kasih masalah supaya Anda sering berdoa. Tetapi dia tidak pernah setuju dengan doa yang didorong oleh ketakutan. Sebab doa yang didorong oleh ketakutan akan ada menjadi doa yang dipenuhi dengan keluhan. Doa yang didorong oleh ketakutan adalah doa yang penuh dengan penyesalan dan menyesali nasib. Doa yang didorong oleh ketakutan adalah doa yang berdasar pada keegoisan diri sendiri. Doa yang didorong oleh ketakutan adalah doa yang tidak akan pernah memperoleh kemenangan. Doa yang didorong oleh ketakutan adalah doa-doa yang lemah. Berapa banyak kali doa kita adalah doa-doa yang didorong oleh ketakutan. Itu sebabnya doa kita adalah doa yang lemah. Bagaimana kalau doa yang kuat bentuknya bagaimana? Lihat Kisah Rasul pasal 4, Kisah Para Rasul pasal 4. Ini doa yang didorong oleh keberanian. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul 4 ayat 27. Kisah Rasul 4 ayat 27. Kisah Para Rasul 4, Yohanes, Petrus baru saja ditangkap dan dilepaskan. Mereka baru saja dianiaya dan selesai itu mereka berdoa dan lihat, dengar baik-baik doa mereka. Kisah Rasul 4:27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Lihat ayat 28. Untuk apa? Melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan mereka bilang begini, Tuhan lihatlah, lihat Pontius Pilatus, lihat Herodes dan orang-orang sudah berkumpul hendak untuk melawan, menganiaya Yesus hamba yang engkau urapi itu dan orang-orang kudusnya. Tetapi ini yang kami tahu, semua itu sebenarnya terjadi hanya untuk melaksanakan sesuatu yang sudah sejak ada dari semula. Tuhan sudah tahu. Semua masalah kita tidak pernah lepas dari kendali Tuhan.
Mereka bilang ini masalah, tapi masalah ini, perhatikan ayat 28. Melaksanakan segala sesuatu. Yang mereka lakukan hanyalah melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula. Katakan sama-sama, semua masalah saya tidak pernah lepas dari kendali Tuhan. Dia sudah tahu dari semula, dia sudah tentukan dari semula, sesuai dengan kuasa dan kehendaknya. Bilang sama sebelah, kalau bisa bilang jangan khawatir. Masalahmu Tuhan tahu. Dia tentukan dari semula. Terus ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ini masalah, sama-sama bilang masalah. Mengancam kami, oleh sebab itu berikanlah kepada hamba-hambamu ini apa? Keberanian untuk memberitakan. Mereka ancam, Mahkamah Agama mengancam Petrus dan Yohanes. Apa ancamannya? Jangan memberitakan tentang Yesus. Tiba-tiba mereka lihat, Tuhan, lihat, mereka mengancam kami. Apa ancamannya? Jangan memberitakan Yesus. Tapi sekalipun mereka mengancam kami, berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman. Ini berarti ada tembok ditabrak. Mereka disiksa, mereka diancam karena keberanian mereka memberitakan firman. Setuju? Tiba-tiba keluar dari sana, mereka berdoa minta tambah berarti minta tambah keberanian sama saja dengan minta tambah Iya kan? Mereka baru saja disiksa, mereka baru saja diancam sebab mereka berani memberitakan firman. Waktu mereka datang sama Tuhan, mereka bilang, tambahkan kami doa kita harus doa yang berani. Kehidupan iman kita lemah sebab kehidupan doa kita lemah. Kehidupan iman kita akan kuat kalau kehidupan doa kita kuat. Persoalan dengan kita adalah hari ini kita punya orang-orang dengan iman yang lemah sebab kita tidak punya orang-orang yang punya kehidupan doa yang kuat. Ayat 30, selesai mereka minta keberanian. Sebentar, ayat 30 dia berkata, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya mengundang kita untuk kembali. Apa itu kehidupan doa yang berani? Kehidupan doa yang berani ada sebuah kehidupan doa di ketakutan. Bukan didorong oleh keegoisan. Bukan didorong oleh problem-problem dan masalah-masalah dalam hidup kita. Tetapi doa yang berani ada doa yang didorong oleh kehendak Tuhan. Kami ingin melihat kehendak Tuhan dinyatakan di bumi. Anda lihat makanya Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus, kamu butuh makan, kamu butuh minum, kamu butuh pakai. Kemudian dia bilang begini, untuk mendapat makan, minum, dan pakai semua kebutuhanmu, ini yang harus kamu lakukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, barulah semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita selalu berdoa untuk kebutuhan kita, tetapi kita tidak pernah berdoa untuk kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Padahal jawaban untuk semua kebutuhan Anda terletak pada terjadinya kehendak Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Kalau kehendak Tuhan jadi, percayalah, semua yang Anda butuhkan pasti akan digenapi. Makanya ayat 29 mereka berdoa, beri kami keberanian. Sama-sama bilang keberanian. Ayat 30 tiba-tiba mereka berdoa, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan. Kesembuhan terjadi setelah mereka berani memberitakan firman. Ada banyak orang minta mujizat tetapi tidak pernah mau menggenapi kehendak Tuhan. Ada banyak orang mau makan, minum, pakai tapi tanpa pernah mencari kehendak Tuhan, tanpa pernah mencari kerajaan sorga, tanpa pernah mencari kebenaran Tuhan. Dan ada banyak orang datang ke gereja sebenarnya duduk demi pemenuhan kebutuhan pribadi, bukan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Makanya tidak heran kalau gereja hari ini menjadi lemah. Makanya
Makanya tidak heran kalau gereja hari ini jarang melihat mujizat. Makanya tidak heran hari ini kalau gereja tidak pernah melihat revival. Sebab doa di gereja adalah doa yang lemah. Doa meminta kebutuhan, doa meminta kebutuhan. Salahkah doa meminta kebutuhan? Bukankah dalam doa Bapa kami, Dia berkata, berilah hari ini makanan kami yang secukupnya? Betul, tapi coba lihat baik-baik urutan doa Bapa kami. Mintalah makanan kami yang secukupnya hari ini. Pemenuhan tentang rasa bersalah yang diampuni. Kelepasan dari roh jahat. Itu dalam konteks kerajaan sorga. Minta makan hari ini yang secukupnya. Didahului oleh kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti sorga. Selesai dia minta, dia tutup dengan kalimat, sebab engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya pemenuhan kebutuhan jasmani kita itu hanya ada dalam konteks kerajaan sorga. Kehendak Tuhan jadi, dan kalau Anda ikut kehendak Tuhan, pasti Dia akan mengangkat Anda. Makanya mereka berkata, ulurkanlah tanganmu, dan tanda Tuhan setuju dengan apa yang mereka minta. Ayat 31 dia berkata, dia menggoncang tempat mereka berdoa. Dia menggoncang tempat mereka doa. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan sudah menggoncang tempat seseorang berdoa, maka Dia pasti akan menggoncang kota di mana orang itu berdoa. Anda lihat satu hal, semua revival, sejarah revival selalu dimulai dari ruang doa. Sebab kalau Tuhan sudah goncang ruang doa, Dia pasti akan menggoncang kota di mana orang-orang berdoa. Kita tidak lagi melihat ini. Sebab jangan-jangan doa kita terlalu lemah. Kita tidak lagi melihat ini. Sebab jangan-jangan doa kita terlalu egois. Kita tidak lagi melihat ini semua. Sebab jangan-jangan doa kita didorong oleh ketakutan. Doa yang hanya didorong oleh keluhan demi keluhan, masalah demi masalah. Bukan Tuhan tidak peduli. Tapi Dia punya agenda besar bagi Anda dan saya. Dia tahu bahwa jawaban untuk setiap kebutuhan Anda justru ada di dalam kehendak. Dia telah menentukan sejak dari semula. Galilea Ministry, mari kembali lagi pada doa yang berani. Mari kembali lagi pada doa yang berapi-api. Marilah kita kembali lagi pada kerinduan untuk melihat Surabaya, Jawa Timur, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Stop doa penakut. Anda boleh melayani, tetapi mata rohani buta, tandanya Anda diikat oleh ketakutan. Shanda patakaya dabashad. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini mari belajar lepas dari semua itu. Mari kita datang pada Tuhan. Shanda patakaya damashete tekaya damatakaya. Oh, kau baik, kau baik, kau baik, kau baik, kau baik, kau baik. Shada bayara bayara bata. Shada bayara bayara bashanda. Hallelujah. Lawat. Naikkan doamu, naikkan doamu, naikkan doamu, naikkan doamu. Iya na ya namo. Dia sudah bilang Yeremia 29. Usahakan kesejahteraan di tempat di mana engkau berada, sebab kesejahteraan kota akan menjadi kesejahteraan. Anda lihat jawaban, dia berkata, kamu mau sejahtera, ini jawabannya. Engkau harus menggenapi rencana Tuhan kehendak Allah bagi komunitas di mana engkau berada. Sebab kalau engkau bisa mendapatkan itu, maka itu pun akan menjadi kesejahteraanmu, itu pun akan menjadi jawaban.
Berapa banyak orang akan diberkati kalau doa-doa orang percaya adalah doa-doa yang berkuasa. Berapa banyak orang yang akan diberkati kalau Anda menemukan bahwa ketika kita berdiri bukan sebagai hamba terhadap kedagingan kita, tetapi kita berdiri untuk meministri, membawa kuasa firman Tuhan. Dan di mana ada firman Tuhan, di situ ada kuasa, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Kita akan melihat kelepasan demi kelepasan, terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat. Hari ini saya harus mengakui untuk diri saya sendiri bahkan. Seringkali doa hanyalah sebuah slogan. Seringkali doa hanyalah sebuah bunyi-bunyian di angkasa. Seringkali doa hanya sebuah kata-kata tanpa kuasa. Tapi hari ini saya mau belajar bersama-sama dengan Anda. Satu doa yang berani. Satu doa yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan keadaan. Ada saatnya saya sebagai hamba Tuhan seharusnya tidak perlu tahu apa yang terjadi. Supaya saya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi saya berdiri di atas kebenaran. Sebab kebenaran ada untuk merubah keadaan. Kebenaran ada untuk merubah keadaan. Shadabata kaya raba shanda. Shadabata kaya raba shede. Haleluya, 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 haleluya. Jama, 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 jama. Jama, 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 jama Tuhan, jama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jama, 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 jama. Haleluya. Terima kasih, Syada Bata Kaya Rama. Oh, bangkitkan pendoa-pendoa yang berani. Bangkitkan dalam nama Yesus. Yesus, Yesus. Ya Rabba, ya Rabba, Shen. Eki ya Rabba, Kaya Rabba, Shen. Terima kasih, terima kasih. Bapa dalam sorga, biarlah api doa kembali lagi tersulut dan mulai membakar hati kami kembali. Biarlah ruang-ruang doa kembali diketarkan oleh doa-doa umat-Mu yang percaya. Doa-doa yang bukan doa yang lemah, tetapi doa-doa yang lahir dari sebuah keberanian. Doa-doa yang tidak didorong oleh ketakutan, agenda pribadi, keegoisan, kebutuhan. Tapi doa-doa yang didorong oleh doa-doa untuk melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan dalam kehidupan umat. Terima kasih, terima kasih. Biarlah pendoa-pendoa di tempat ini, engkau berdoa untuk keluargamu, engkau berdoa untuk orang di sekitarmu. Dan engkau akan melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kami meresponi dan melakukan. Bukan hanya sampai pada khotbah, tapi kami benar-benar mengambil waktu kesempatan untuk supaya Engkau membakar hati kami sekali lagi. Dan berkata, ini aku, pakailah aku. Dalam nama di atas segala nama-nama yang dahsyat, nama yang mulia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua prajurit doa sama-sama berkata, amin. Beri hujan, Beri api, oh beri hujan, serti cikan berhembus Roh Kudus, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa sekarang. berhembus Roh Kudus, berhembus Roh Kudus, berhembus Roh Kudus, berhembus
Saya teringat kisah Rasul. Waktu Tuhan suruh murid-muridnya tunggu di loteng. Tunggu kuasa Roh Kudus turun, itu seperti lidah-lidah api. Sungguh kita semua benar-benar mau aktifkan Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita. Supaya Roh Kudus menyatakan siapa Allah kita dan apa rancangan Tuhan dalam hidup kita, apa panggilan di dalam hidup kita. Kita tidak hidup untuk diri kita, tapi kita hidup untuk kerajaan surga. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan sudah dibayar oleh nyawa Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, mari Roh Kudus aktif dalam hidup kita. Nyatakan dirimu, nyatakan apa yang menjadi Tuhan rancanganmu dalam hidup kami. Kerajaan surga. Kami hidup untuk jiwa-jiwa. Kami hidup untuk kota ini. Thank you Lord. Thank you Lord. Berikanku hati. Berikanku hati. Yes Lord. Seperti hatimu. Yes Lord. Penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melangkahku, kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu, hatimu yang penuh dengan amin, amin. Seperti malam di sekelilingku, tak tugasku berlangkah dalam rencanamu. Berikanku hatikanku, tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku hatimu, berikanku hatimu, Yesus. Berikanku hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku
Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Biar pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, menasihatkan kita, sungguh kembali kepada terang Tuhan. Karena Tuhan katakan, akulah terang. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti hati Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita masih ada dalam dunia ini, tapi kita nikmati surga. Katakan amin. Di surga tidak ada penyakit, di surga tidak ada yang jahat. Sungguh, benar-benar biar kita sungguh-sungguh mulai pagi hari ini. Jangan lagi mencari nubuatan-nubuatan, tapi mencari pribadi Allah, hadirat Tuhan. Saya senantiasa katakan, hiduplah di dalam hadirat Tuhan, hiduplah di dalam terang Tuhan, maka kegelapan tidak akan menguasai kita. Kita akan bisa melihat pintu, kita yang akan bisa melihat tangan Tuhan. Kau akan melihat semua di Alkitab, orang-orang yang disertai Tuhan selalu berhasil. Gak usah minta, tapi hiduplah di dalam hadirat Tuhan. Hiduplah di dalam terang Tuhan. Hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Karena di dunia ini hanya sementara. Carilah yang kekal. Yes Lord. Kami mau bertobat Tuhan. Sungguh-sungguh saya akan mau melihat di tempat ini banyak kesaksian-kesaksian yang menyatakan kemuliaan Tuhan, dan mereka keluar. Orang lain melihat bahwa hidupmu ada Tuhan. Aku mau ikuti Tuhanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Bukti Engkau mencintai kami. Bukti Engkau mengasihi kami. Supaya kami tidak tenggelam jauh dari rencana-Mu. Supaya kami tidak tersesat. Supaya kami tidak terhilang ya Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi mencintai Engkau. Lebih lagi menghormati Engkau. Lebih lagi mengenal pribadi-Mu Tuhan. Menjadi orang-orang yang dewasa. Yang berakar di dalam Engkau. Dan Engkau akan membawa kami from glory to glory. Thank you Lord. You are so good Lord. Thank you Lord. Berkati Tuhan. Pak Doni. Tambahkan lebih urapan-Mu kepada hamba-Mu yang setia. Yang murni. Yang tulus. Yang penuh dengan kerendahan hati. Biar roh hikmat, roh wahyu. Roh keperkasaan-Mu. Roh pengenalan Tuhan, roh takut Tuhan. Menyertai hamba-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu akan menjadi barisan depan, dan kemuliaan-Mu akan menjadi barisan belakangnya. Kami mengucap syukur pada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami semua mau angkat tangan memberkati Pak Doni. Pakai hidupnya lebih lagi Tuhan. Pakai hidupnya lebih lagi Tuhan. Nyatakan terang-Mu, nyatakan kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu Tuhan akan memerdekakan mereka yang tersesat. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk Tika ya Tuhan. Engkau pakai hidupnya Tuhan lebih lagi Tuhan. Untuk menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan, yang membawa umat-Mu Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Menghormati Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Pakai hidupnya lebih lagi Tuhan. Silakan Pak Doni juga berdoa untuk Tika. Untuk Lukas juga. Tuhan hamba berdoa untuk setiap kami yang melayani sungguh-sungguh di selama Galilea Ministry. Berkati Tika, berkati keluarganya,
Berkati rumah tangganya, berkati apa yang menjadi masa depannya. Berkati orang tuanya, Tuhan pulihkan selalu. Tuhan Engkau tolong, Engkau jaga, biarlah pelayanannya mempermuliakan Tuhan. Dan karena itu kami percaya promosinya pun datang dari Tuhan. Berkati Lukas Tuhan, yang setia Tuhan Engkau berkati. Sekali lagi kami terlalu percaya, istri anaknya El, Tuhan tolong, Tuhan jaga lindungi. El dalam kasih sayang, masa depannya ada masa depan yang sungguh penuh harapan. Engkau berkati seluruh kehidupan keluarga ini. Tuhan kami percaya pun sama, promosi yang dari Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupannya. Tempat promosi adalah tempat kerendahan hati. Dan kami percaya, kami semua ada dalam kerendahan yang sama. Kami juga berdoa buat Ko Ari, Yuli, anak-anaknya. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau balas berkati. Setiap jerih payahnya sungguh tidak pernah sia-sia. Mereka melayani bukan karena mama mereka, tapi mereka melayani kami terlalu yakin. Karena Engkau, karena hadirat-Mu dan karena kerajaan-Mu. Kami berdoa Engkau berkati mereka. Berkati juga semua yang sudah hadir dengan setia. Angkat tangan semua, angkat tangan. Terima berkat, terima berkat. Tapi kami percaya mereka datang bukan untuk cari hamba Tuhan. Mereka datang untuk cari Engkau. Tuhan, hamba berdoa Engkau balas berkati. Sungguh ketika kerajaan sorga itu hadir di tengah-tengah Galilea Ministry, kami akan melihat bahwa promosi-promosi dari Tuhan. Tuluran tangan Tuhan, kesembuhan demi kesembuhan, terobosan demi terobosan, kekuatan demi kekuatan. Engkau akan bercurahkan di tengah-tengah tempat ini. Hamba berdoa semua yang ada onsite maupun online, terutama onsite, Engkau berkati dengan segala kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkitkan kembali hati pendoa syafaat di tempat ini. Bangkitkan kembali lagi api kalau ada yang padam. Biarlah api sorgawi, api dari Bukit Karmel kembali lagi tercurah dalam kami. Api yang mengalahkan setiap penyembahan-penyembahan berhala. Api yang menghancurkan setiap ilah-ilah yang dibangun oleh dunia. Api yang mengangkat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Tuhan satu-satunya di seluruh muka bumi. Tuhan, Engkau biarlah api itu membakar hati kami. Dan kami percaya tempat ini, daerah ini, kota ini akan dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Lukas, pengumuman. Kita beri persembahan sambil pengumuman akan diberikan oleh Lukas. Benar. Doa persembahan. Ya, Engkau balas berkati setiap pemberian umat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Mereka yang memberi dengan sukarela dan dengan sukacita. Kami terlalu yakin sesuai dengan jumlah nominal yang Tuhan kehendaki. Kami memberi yang terbaik. Kami lepaskan ini sebagai benih jatuh di tanah yang subur. Pelayanan Galilea Ministry biarlah menjadi tanah yang subur untuk kerajaan sorga. Dan kami percaya dikelola dengan benar, penuh dengan pertanggungjawaban untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu dengan sukacita kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih buat Pak Doni yang sudah melayani kita di tempat ini. Ibu yang mengikuti ibadah live streaming bisa memberikan persembahan di nomor rekening yang ada di layar Bapak Saudara yang baca sendiri lah ya. 6750 770 612. Oke. Next, Senin depan kita ketemu lagi di jam yang sama, di tanggal yang berbeda. Tanggal berapa? Tanggal 11 Maret dengan Pastor Zuan. Ini anaknya Daniel Danierat. ya, Pastor Daniel. Ya. Danierat Malaysia. Udah itu aja. Ya sudah. Oke. Teman-teman yang mau gabung dalam sosial media kita, ada YouTube, IG, juga WA, bisa screenshot atau scan barcode yang ada, kita bisa bertumbuh bersama di tempat ini. Itu saja pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin, amin. Ku percaya tak pernah lalai menggenapi
janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Tuhan tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Amin. Menepati janji-janjimu. Kami terlalu percaya bahwa DNA dari Galilea Ministry lahir dari DNA yang sama dari pendirinya Tante Maria Elmos. Dan kami percaya bahwa DNA-nya adalah pendoa, penyembah, orang yang mencintai Tuhan. Dan oleh sebab itu kalau kami mulai menjadi suam-suam kuku, ampunilah kami ya Tuhan. Kembali lagi biarlah api kebangunan rohani itu membakar hati kami. Biarlah kembali lagi api pendoa syafaat itu kembali lagi dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan kami berdoa bagi kota ini, kami berdoa bagi keluarga. Biarlah prajurit-prajurit doa, pasukan-pasukan doa, doa keliling, pemetaan rohani, biarlah kembali lagi menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebab kami terlalu percaya bahwa kota ini hidup karena kasih karunia Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Dan kami berdoa lewat tempat ini, lahir revival demi revival kembali lagi terjadi. Daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang syafaat daripada Tuhan kita Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Roh Kudus menyertai setiap kita, keluarga, rumah tangga, anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, pertemanan, pelayanan, usaha, pekerjaan, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin.